Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai kontroversi kebijakan publik. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya Gulam Zakian Zulkarnain dari Ilmu Administrasi Publik NAMPIT. Saya Nurul Sajida dari Ilmu Administrasi Publik NAMCEP. Saya Fitri Fitrian dari Administrasi Publik NAMCEP. Saya Anifah dari Administrasi Publik NAMCEP. Saya Rida Siti Syambi dari Administrasi Publik NAMCEP. Dan juga ada satu teman kita yaitu Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padi Abdul Muksid dari Administrasi Publik NAMA. Oke teman-teman, jangan lama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Bisa. Pertama, mengenai kebijakan publik. Kebijakan ini umumnya digunakan untuk memilih dan menentukan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik itu dalam kehidupan berorganisasi dalam pemerintahan maupun dalam privat. Jadi, kebijakan publik ini menunjuk pada keinginan pengguna atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum. Untuk mewujudkan hal tersebut agar kebijakan itu menjadi efektif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hukum berupa perundang-undangan sehingga publik bisa mengetahui kebijakan apa yang telah diputuskan. Yang kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksanaannya dan juga pembiayaannya. Dan yang ketiga yaitu diperlukan adanya kontrol politik yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Kebijakan melibatkan 3 komponen utama, yaitu society, political system, dan juga public policy itu sendiri. Menurut Said Zainal Abidin pada tahun 2004, tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan ini diantaranya, yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada efisien, yang ketiga yaitu cukup cepat, yaitu adil, dan yang kelima yaitu terjawab. Secara umum, menurut Zainal Abidin, kebijakan dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, ada kebijakan umum, adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Yang kedua, ada kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Dan ada kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Selanjutnya ada isu kebijakan publik. Isu dalam sebuah kebijakan memiliki lingkup luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Policy issues atau muncul karena telah terjadi selang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau adanya persepsi mempengaruhi status terikat dari suatu isu kebijakan berdasarkan terikatnya. Isu kebijakan publik secara berurutan dapat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Menurut KBBI, kontroversi atau kata lain dari kontroversi berarti proses persaingan serta pertikaian yang ditandai akibat gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan gak suka yang disembunyikan bersama kepribadian seseorang. Kontroversi adalah suatu motif proses sosial yang berada antara persaingan dengan konflik. Kontroversi ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai sendiri, seseorang, atau suatu plan, perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bagai mengurangi benang kusut, pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang. Suatu masalah akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak langsung terlibat. Masalah-masalah publik dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama menurut George J. Lowy 1972, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berhubungan dengan cara pemerintah diorganisasikan dan cara pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia. Selanjutnya ada kontroversi kebijakan publik dapat terjadi karena adanya orang, kelompok, atau organisasi tertentu yang tidak setuju mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika tidak menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan kontroversi atas kebijakan yang dibuat, maka akan timbul perdebatan di kalangan masyarakat yang setuju dan tidak setuju atas buatannya kebijakan tersebut. Di sini ada contoh kontroversi kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19.
Yang pertama ada itu Perpu pada COVID-19 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Adapun ini ditekan dan diumumkan Jokowi pada 31 Maret lalu. Atau setelah sebulan pandemi berlangsung di tanah air, kepala negara menyambut Perpu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan luar justru bisa membuka celah bagi penjabat untuk melakukan korupsi. Salah satunya itu pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 27 yang dianggap memungkinkan terjadi potensi tindak pidana korupsi. Itu pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa sejumlah pejabat melaksanakan Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana asalkan dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik. Kebijakan kontroversial selanjutnya adalah tetap menggelar pilkada di tengah pandemi. Komisi 2 DPR dan pemerintah sepakat pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember, padahal elemen masyarakat banyak yang menentang terjadinya pilkada ini. Lalu juga Ormas, Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah sama-sama kompak meminta agar pilkada ditunda terlebih dahulu. Lembaga swadaya masyarakat semisal Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi hingga Indonesia Corruption Watch atau ICW juga meminta pilkada ditunda karena berpotensi menambah penyebaran COVID-19 serta rawan kecurangan. Bahkan, mayoritas masyarakat umum juga ingin pilkada ditunda. Hal itu terpotret dari hasil survei Carta Politika dan Indikator Politik Indonesia. LIPI yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian itu juga menilai bukan sebuah keputusan bijak menggelar pilkada di tengah pandemi. Selanjutnya, yaitu menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan. Aturan tersebut ditekan oleh Presiden Jokowi pada 5 Mei lalu setelah pandemi COVID-19 berlangsung selama 2 bulan. Adapun kenaikan tarif mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Kebijakan kontroversial yang terakhir adalah melenggangkan pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di saat demo dan aksi buruh dilakukan di mana-mana untuk menolak pengesahan ini, justru pemerintah dan DPR terus mengebut membahas mengenai pembahasan. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Adi Aktas menyebut, Balik bersama pemerintah dan DPD telah melakukan rapat sebanyak 64 kali. Dalam rapat itu 7 fraksi sepakat mendukung pengesahan RUU ini. DPR dan pemerintah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna. RUU ini pun akhirnya rampung di tengah pandemi. Menanggapi pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal pun menyatakan pihaknya dan para serikat buruh akan melakukan mogok nasional pada 6-8 Oktober. Kurang lebih 2 juta buruh akan bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Semoga materi